Itu apakah benar mobil Jeep Pak akan pengadaannya Pak? Listrik yang Jadi ada mobil dua Jeep. Pak pengadaannya, ada yang listrik dan sama ada mobil Jeep Jeep. Pak. Saya nggak tahu, nanti saya cek. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar 5 miliar dari APBD DKI Jakarta untuk membeli kendaraan dinas operasional untuk pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi. Berdasarkan situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (LKPP) yang diakses Maret 2023, DKI Jakarta menganggarkan 2,3 miliar untuk membeli kendaraan dinas perorangan gubernur jenis Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc. Pengadaan ini menggunakan sistem tender. Pada hari yang sama, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan pembelian kendaraan dengan harga dan spesifikasi serupa untuk pengadaan belanja modal kendaraan dinas untuk Ketua Dewan. Namun, terdapat perbedaan dalam pembelian ini. Pengadaan untuk Ketua Dewan menggunakan skema e-purchasing, bukan tender seperti pengadaan untuk mobil Jeep Heru Budi. Jika ditotal, pengadaan mobil keduanya memakan anggaran sekitar 4,7 miliar. Kepala Dinas Pengelolaan Aset Daerah Reza Pahlavi membantah pengadaan mobil Jeep untuk mobil dinas Heru Budi. Pemprov DKI Jakarta menyebut mantan wali kota Jakarta Utara itu menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Pemprov DKI Jakarta akan membeli 21 unit mobil listrik baru untuk dijadikan mobil kendaraan dinas jajaran gubernur hingga sekretaris daerah. Pembelian mobil listrik baru itu dikarenakan mobil terdahulu sudah habis masa umurnya. Reza mengatakan 21 mobil listrik baru itu bakal diprioritaskan untuk jajaran gubernur, sekda, asisten sekda, inspektorat, bapeda, dan beberapa jajaran kepala dinas. Karena anggarannya besar, hampir 800 juta per unit. Anggaran ini dibatasi dengan perkada. Anggaran terbatas, tahun depan Pemprov akan stop pengadaan dulu. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pengadaan kendaraan tersebut. Ia mengaku tidak tahu dan ia akan mengecek. Kalau tidak salah, mobil listrik. Sementara itu, masyarakat menyoroti pembelian 21 mobil listrik oleh Pemprov DKI Jakarta untuk kendaraan dinas pejabat. Menurut masyarakat, pengadaan mobil listrik bukan hal yang mendesak. Perlu diketahui, pemeliharaan kendaraan listrik mahal, apalagi jika kendaraan listrik bermasalah bisa rusak total. Pemeliharaannya tidak mudah, targetnya pun green car, tidak berpolusi, tapi kalau rusak bisa rusak total. Masyarakat menyebut pengadaan mobil listrik bukan solusi mengurangi kemacetan di Jakarta. Mengapa bukan transportasi publik yang dipercepat, seperti gagasan Anies Baswedan? Pembelian mobil tidak membumi kebijakannya, jangan terlalu dipaksakan. Ini tidak akan mengurangi kemacetan. Yang penting percepatan perbaikan transportasi publik. Mobil listrik bukan menjadi jawaban kemacetan Jakarta. Kenapa mobil listrik? Kenapa tidak transportasi publik yang dipercepat? Menurut saya, waktu pandemi sampai saat ini sih Mas lebih macet sekarang sih. Kalau menurut saya iya. Waktu berangkat, waktu pulang kerja, kan saya di Cawang kerjanya, daerah Cawang. Jadi kadang macetnya lebih lama perjalanannya Bang. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR fraksi Demokrat, Irwan Peco, menilai kemacetan di ibu kota belakangan semakin parah. Hal ini merupakan bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Awalnya, Irwan mengatakan bahwa penerapan work from home bukan lagi urusan pemerintah karena sudah bukan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Diketahui, kemacetan mulai muncul setelah PPKM dicabut. WFH dulu diberlakukan pemerintah pada masa COVID-19 bukan untuk mengurangi kemacetan, tetapi mengurangi penularan virus corona. Pasca PPKM dicabut, maka kebijakan WFH bukan lagi menjadi ketetapan pemerintah, tetapi kembali tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Irwan menyebut kemacetan ini timbul karena murni pengelolaan lalu lintas. Lantas, ia membandingkan dengan kebijakan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta. Ia menilai, permasalahan kemacetan Jakarta murni permasalahan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang belum terintegrasi dengan semua sektor. Ini yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerahnya yaitu Gubernur Jakarta. Kemacetan parah saat ini ia pikir adalah bukti kegagalan PLT Gubernur DKI Jakarta mengurainya.
Apa yang sudah dirintis Pak Anies hancur berantakan saat berganti jabatan. Harusnya program-program Anies Baswedan yang mampu menurunkan kemacetan Jakarta bisa dilanjutkan, termasuk dalam hal integrasi transportasi publik. Lebih lanjut, ia menyebut Anies berhasil menurunkan kemacetan pada setiap tahunnya. Sejak 2017, kemacetan 61% bisa diturunkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta tiap tahunnya. Tahun 2018 menjadi 53%, sampai dengan 2021 menjadi 34%. Kalau ke kantor pagi-pagi kadang lancar, tapi kadang macet apalagi kalau hujan. Terus kalau misalnya pulang, balik lagi sih kalau cuaca mempengaruhi banget ya. Sekalinya hujan, kadang-kadang juga Simatupang banjir. Nah, kalau udah banjir tuh udah bahaya tuh. Jadi macet banget sih sebenarnya.